Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Tantri. Bu Novi sedang sibuk tidak? Eee, Wah gimana nih Bu Tantri nih? Saya sedang free kok. Ada apa? Mmm, Gimana ya Bu ya, saya ada sedikit permasalahan nih Bu, tapi saya Gimana? takut nih mau menceritakan, malu. Kenapa mesti malu? Kayak sama siapa aja. Saya mau cerita ya Bu ya, boleh nggak? Mangga silakan kalau berkenan Bu Tantri berkenan Eee, bercerita, silakan bercerita. tapi jangan diketawain ya Bu. Kenapa harus ketawa? Kita kan mau sharing, mau cerita. Cerita masalah apa nih Bu Tantri? Iya, gini Bu, saya tuh galau sebenarnya. Eee, Ibu tahu sendiri kan, di kelas saya itu ada siswa yang, kesulitan menulis dan memahami bacaan, Bu. Saya tuh Hmm, khawatir ya. kalau dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dan nantinya, tidak naik kelas. Gitu ya. Kalau begitu, apa nih hasilnya yang Bu Tantri dapatkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Mmm, saya tuh pengen gitu Bu, nemu strategi yang efektif gitu Bu ya, supaya, siswa tersebut itu bisa menulis dengan rapi, kemudian dia itu bisa memahami bacaan gitu Bu. Jadi, ya dia nggak ketinggalan gitu sama teman-temannya. Baik Bu Tantri. Jadi yang ingin Bu Tantri, eee, itu menemukan cara efektif supaya siswa tersebut dapat menulis dan membaca dengan baik ya? Betul begitu? Iya, Masuk hidup. iya betul sekali Bu Novi. Saya bingung Bu gimana caranya ya. Oke. Jadi apa yang Ibu harapkan nih dari, siswa siswa ini? Mmm, saya tuh inginnya siswa ini tuh berani gitu Bu, percaya diri gitu. Jadi, ketika nulis pun ya dia nulis megang pensilnya juga bener, terus, tulisannya tuh bisa dibaca dengan baik Bu. Jadi bukan cuma saya sendiri yang bisa baca, tapi teman-temannya dan dia juga yang nulisnya bisa Baik. paham sama isi tulisannya gitu Bu. Oh, baik. Jadi Ibu tuh ingin kemampuan menulis dan membacanya itu jadi lebih baik ya. Terus, kemudian Ibu juga ingin kayaknya siswa tersebut itu percaya diri terlebih dahulu, bukan begitu Bu Tantri? Iya betul Bu, seperti itu. Mhm mhm. Oh, kalau saya boleh tahu nih Bu, dari skala 1 sampai 10, sekarang ini Bu Tantri itu di posisi Ibu di dalam mencapai tujuan tersebut ya? Kalau dari skala 1 sampai 10, menurut saya nih Bu, Mhm. saya masih di posisi 6 ya Bu, karena saya tuh merasa usaha yang sudah saya lakukan itu masih belum maksimal Bu. Jadi, bimbingan yang saya lakukan ke siswa tersebut juga masih belum kelihatan, karena selama ini Gitu ya. pembelajaran yang saya lakukan, ya masih bersifat menyeluruh begitu Bu, secara keseluruhan. Jadi ya sama, bimbingannya dengan siswa yang lainnya. Baik. Jadi, Ibu itu masih belum maksimal dan melakukannya pun masih secara keseluruhan ya? Iya, betul Bu. Nah, kalau untuk mencapai skala maksimal itu, apa nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tadi?
Sepertinya saya harus melakukan pembelajaran yang berbeda ya, Bu. Kemudian saya harus menyediakan jam tambahan di luar jam sekolah ya, Bu, ya? Baik baik. Berarti dengan pembelajaran yang berbeda dan adanya jam tambahan khusus, Bu, Iya, betul, Bu, begitu. kira-kira nih, pembelajaran perbedaan seperti apa nih yang Ibu lakukan? Mmm, misalnya mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional ya, Bu? Baik baik. Jadi dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional. Iya, Bu, betul. Oke, kira-kira bagaimana langkah yang harus Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini terintegrasi dengan sosial emosional? Berarti sebelumnya saya harus, memetakan kebutuhan belajar siswa dulu ya, Bu? Yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Mhm. Kemudian Terus? setelah itu saya merancang modul ajar yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu, agar siswa tersebut tidak menjadi rendah diri. Nah, itu ide bagus tuh, baik tuh. Berarti Bu Tanti akan memetakan kebutuhan belajar terlebih dahulu ya. Terus kemudian merancang tuh modul ajar yang berdiferensiasi, yang terintegrasi sosial emosional. Betul nggak kayak gitu Bu Tantri? Iya seperti itu Bu. Kiranya nih, apa nih yang membuat Bu Tantri mau mengintegrasikan diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional? Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid, Bu. Nah, yang Hmm. saya tahu, siswa tersebut, dia tuh lebih ke tipe pembelajaran audio. Dia Hmm. senang sekali mendengarkan musik, dia senang sekali mendengarkan cerita. Nah, saya yakin dengan dia belajar sesuai dengan gaya belajarnya, dia dapat, membaca dengan baik dan bisa Hmm. menulis, tentunya dengan baik juga, Bu. Selain itu, dengan mengaitkan, ke pembelajaran sosial emosional, ini tentunya akan berdampak juga kepada, eee, peningkatan kepercayaan dirinya. Jadi dia, ingin bersosialisasi dan lebih berelasi lagi dengan teman-temannya, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa itu, Bu. Jadi alangkah alasan Ibu untuk menerapkan strategi ini untuk memfasilitasi terhadap kebutuhan belajar ya, Bu. Jadi dampaknya nanti kemampuan siswa juga meningkat, betul tidak, Bu? Iya, betul, Bu Novi. Baik Bu Tantri, dari rencana yang sudah Ibu ceritakan tadi, rencana mana nih yang akan Ibu terapkan dalam waktu dekat ini? Hmm, dari rencana yang tadi, mungkin saya bisa memetakan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu ya, Bu, supaya nantinya saya dapat merancang ke, modul ajarnya. Ya, Atau lebih baik memberi jam tambahan dulu ya, Bu? Duh, saya ya. bingung nih, Bu, mana dulu yang harus didahulukan karena, keduanya juga sangat penting sekali. Coba dilihat dari mana sih yang lebih efektifnya? Coba. Mungkin nanti saya akan memberikan jam tambahan dulu ya, Bu, ya.
jam tambahan di luar jam pelajaran sekolah. Tapi sebelumnya saya harus Mhm. berkomunikasi dulu dengan orang tuanya ya, Bu. Kira-kira bersedia atau tidak jika saya memberikan jam tambahan di luar jam pelajaran. Iya, berarti lebih efektifnya itu memberikan jam tambahan di luar jam pelajaran ya, Bu Tantri. Iya, betul sekali, Bu. Terus bagaimana caranya berkomunikasi nih Bu Tantri kepada orang tuanya? Apakah orang tuanya datang ke sekolah atau bagaimana? Iya, mungkin saya akan menghubungi lewat telepon terlebih dahulu. Kita janjian dulu kali ya, Bu ya, supaya nanti bisa ngobrol secara tatap muka. Kemudian saya juga bisa memberikan eh, nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa tersebut. Jadi kita berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan ya, komunikasi dulu secara luring ya, Bu, ya, secara tatap Mhm, muka, tidak via mhm, handphone gitu, Bu, untuk datang ke sekolah dulu orang tuanya ya, Bu, ya. mhm. Nah, dari percakapan kita tadi, jadi siapa nih yang dapat membantu Bu Tantri agar tujuan yang Ibu inginkan itu tercapai? Coba. Nah, tadi supaya tujuan saya tercapai, saya harus berkomunikasi dulu dengan orang tuanya, kemudian Betul. saya juga, harus berkoordinasi juga kolaborasi dengan guru yang lainnya ya, Bu, ya. Mhm, mhm. Betul itu idenya bagus banget. Mhm. Jadi baik nih Bu Tantri, dari obrolan kita tadi, apa sih yang Bu Tantri dapatkan? Yang saya dapatkan dari obrolan kita hari ini, jadi saya bisa untuk menangani siswa yang kesulitan dalam menulis dan memahami bacaan ya Bu ya, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis terintegrasi sosial emosional. Selain itu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang tua serta guru lainnya ya Bu ya, Mhm, supaya anak tersebut bisa lebih termotivasi lagi dalam belajar dan selain itu juga dengan memberikan jam tambahan di luar jam sekolah ya, Bu? iya betul. Nah, kira-kira nih kapan nih Bu Tanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi sosial emosional ini? Besok ya, Bu. Mungkin besok saya akan memetakan kebutuhan belajar terlebih dahulu ya, Bu, ya. Jadi kalau untuk pelaksanaan pembelajarannya, eee, dalam waktu 3 hari ke depan lah, Bu, setelah saya memetakan kondisi, setelah saya mengetahui kebutuhan belajar semua siswa ya, Bu, ya, tentunya. Mhm, mhm. Betul, betul, betul. Terus untuk 3 hari ke depannya nih, untuk pelaksanaan diferensiasi ya Bu, jika jam tambahannya itu kapan? Kalau untuk jam tambahan besok setelah saya, berkonsultasi, berkoordinasi dengan orang tuanya ya, Bu, ya, setelah saya ngobrol, besoknya saya mungkin akan melakukan jam tambahan, akan memberikan jam tambahan kepada siswa tersebut di luar jam pelajaran sekolah. Hmm, jadi hari ini pulang sekolah Ibu akan membicarakan hal ini kepada orang tuanya ya. Iya, Terus Bu. kemudian jam tambahan dilaksanakannya besok harinya gitu. Iya, betul, Bu. Jadi hari ini saya mau menghubungi orang tuanya terlebih dahulu. Kalau bisa datang hari ini ya, Bu, ya, orang tuanya bisa datang hari ini, ya saya bersyukur sekali bisa datang ke sekolah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, mungkin via telepon tidak apa-apa kali ya, Bu? Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi Mhm. saya harap 4 hari ke depan kita dapat ngobrol lagi nih Bu Tantri nih. Seperti hal ini ya Bu. Saya penasaran nih Iya. bagaimana dengan respon dan hasil belajar anak dan koordinasi dari orang tua itu sendiri. Iya, semoga ya Bu ya, semoga ini salah satu cara saya yang bisa saya lakukan ya Bu ya untuk memfasilitasi
belajar siswa tersebut ya, Bu. Saya juga takut sekali kalau misalnya dia tidak bisa mengikuti pembelajaran, Bu, tidak tidak bisa mengikuti seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Mhm. Ya, saya doakan semoga dengan strategi yang tadi Ibu Tantri utarakan dapat membuat kemampuan murid menulis dan memahami bacaan siswa itu lebih baik lagi gitu. Apa yang kemarin Amin Ibu Tantri amin, iya. harapkan. Amin, terima kasih banyak Bu Novi atas Iya, waktunya. sama-sama.